malam, Selamat orang-orang malam. terbahagia di dunia. Pertama kali saya perkenalkan diri, nama saya Elias Mandiangan. Saya tinggal di Bali dari lahir, tapi orang tua orang Manado dan ibu orang Bali. Saya mempunyai 3 orang putri dan kebetulan ketiganya sudah menikah. Dan saya bergereja di Pantai Kosta, Pak, di GBI Rock dan Pasar, Pak. Nah, kesaksian saya awali dengan bagaimana saya bergabung di FGB MFI ini yang di Bali. Itu awalnya saya sebenarnya diajak sama teman yang dekat, kebetulan yang dekat sama saya waktu itu. Dan teman yang ngajak saya itu, yang ngajak saya dua-duanya sudah keluar, Pak, dari FGB. Nggak tahu dia masih belum aktif apa dia sudah keluar, saya nggak tahu. Dan beberapa kali kita sudah ajak juga tidak mau bergabung lagi. Jadi saya bergabung di FGB ini kurang lebih 4 periode presiden, Pak. Dan ada satu presiden yang 2 tahun, jadi kurang lebih 5 tahun, Pak. 5 tahun saya bergabung di FGB ini, memang banyak suka duka yang saya hadapi. Tahun pertama masih normal, Pak. Yang kedua, ketiga, keempat itu kayaknya keadaannya semakin menurun. Bukan menurun masalah imannya, tapi menurun masalah duniawi lah, istilahnya duniawi. Tapi iman saya rasa ada peningkatan. Terutama memang saya akui bahwa kita diberkati Tuhan itu bukan dari segi materi dan kehidupan saja, tapi juga Tuhan memberikan kita kekuatan dalam mengalami semua masalah itu bisa kita lawan bersama Tuhan. Nah, itu berjalannya waktu memang Tuhan di saya dalam mengikuti FGB selama 5 tahun itu memang secara lahiriah merosot, Pak. Terutama memang bisnis agak turun, terutama di marketing properti saya itu sebenarnya kan agak dulunya lancar-lancar sekali. Nah, tiba-tiba memang ada penurunan yang saat ini mungkin dia katakan cukup drastis, apalagi dengan adanya pandemi ya gitu, Pak. Dan kedua juga memang Tuhan menguji kita itu banyak, Pak. Misalnya kita ingin selalu mendekat atau meningkatkan level kita. Tuhan menguji dengan beberapa cara. Yang pertama memang kita diuji tentang ekonomi satu. Yang kedua tentang kesehatan. Nah, kesehatan saya kebetulan saya cukup fit. Nah, tapi Tuhan menguji saya dengan memberikan salah satu penyakit kepada istri saya. Jadi istri saya dikasih penyakit cancer septik, Pak. Cancer septik yang sampai diangkat rahimnya, pengangkatan rahim, dan sudah menjalani kemo ya sampai 6 kali. Dan itu ada proses terakhir yang masih berjalan sampai saat ini, yaitu proses sinar. Yang paling memberatkan ya memang kita dalam mengalami suatu masalah ya, apalagi yang ada hubungan dengan keluarga, Pak. Memang kita tidak bisa lepas dari itu. Memang saya dikuatkan dari FGB ini ya memang dari pengalaman senior ya. Karena Pak Ardian juga pernah bercerita masalah cancer atau apa itu penyakit yang dihadapi oleh istrinya Pak Adrian. Itu menjadi kekuatan saya, Pak, untuk mengalami
bila kita mengalami hal tersebut, kita jadi sudah ada contoh-contoh yang kita alami. Itu yang saya anggap bagus dari FGB, terutama kesaksian-kesaksian teman-teman kita waktu kita fellowship. Jadi saya ambil positifnya aja, Pak. Kalau memang itu positif dan saya bisa ambil dalam tindakan saya, dalam kehidupan sehari-hari, saya ambil. Begitu. Nah, mungkin dalam kesaksian saya ini memang sedikitnya yang merupakan adalah proses saya bergabung di FGB. Nah, kebetulan di sini banyak senior-senior ya gitu ya yang saya hormati. Yang masih mengganjal gitu, dalam pertemuan-pertemuan saya dan selama bergabung di FGB, yaitu pertama kata salam. Kata salam itu di FGB apa tidak diperkenankan, apa bagaimana? Soalnya saya dalam ikut sum-sum di DKI, Surabaya, gitu. Kata salam itu ada, Pak. Tapi di saya itu katanya, Anda tahu saya juga sumbernya dari mana, Pak. Mengatakan bahwa salam itu diusahakan jangan ada di dalam fellowship ataupun pertemuan-pertemuan FGB. Yang kedua, yang kebetulan ini agak sedikit mengganjal gitu, Pak ya. Karena saya juga saya dulu kan ikut di Gospel itu karena terlalu awam saya masalah iman. Saya dulu waktu sebelum ikut Gospel itu baca Alkitab belum bisa, Pak. Terutama nyari-nyari ayat-ayat itu saya belum bisa. Nah, di Gospel itu saya banyak diajarkan bagaimana caranya baca Alkitab dan mencari ayat di mana. Nah, urutannya jadinya saya mengerti. Urutan-urutan dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, yang kedua yang mengganjal saya itu yang sekarang memang saya masih berpikir ini, Pak, dari kemarin kita fellowship, dalam hal memberi, Pak ya. Dalam hal memberi, karena maaf saya perlu perlu masukan atau sharing masalah yang mungkin saya belum mengerti dan perlu bantuan pencerahan di sini, yaitu masalah memberi. Ada salah satu gereja memang memberi itu ada kata-kata NN, berarti dia tanpa nama. Ada di satu gereja memang harus tertulis, Pak. Itu harus jelas bahwa nama-nama ini jelas. Kemarin dalam fellowship saya ada dibacakan ayatnya, bahwa jangan memberikan peluang untuk roh jahat bekerja. Nah, tapi saya tadi merenungkan, saya baca-baca dalam Matius 26, Pak. Itu masalah perjamuan terakhir Tuhan Yesus sebelum diserahkan. Nah, di sana dikatakan bahwa Yudas Iskariot yang memang nyata-nyata sudah diketahui bakal berbuat jahat sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kayaknya cuma mengingatkan dan mengapa Tuhan Yesus tidak mencegah? Padahal seharusnya Tuhan Yesus mampu untuk itu, mencegah bahwa atau minimal salib itu tidak terjadi. Nah, jadi mohon pencerahan. Ini kebetulan saya juga gara-gara ini saya juga belajar teologi, tapi saya sampai tidak selesai karena saya menganggap bahwa mencari Tuhan bukan di situ, ada banyak jalan menuju Roma, ya istilahnya begitu, Pak. Banyak jalan menuju Roma untuk mencari Tuhan dan kerajaannya. Ya, Pak Terima kasih. Elias, untuk
Pak Ilyas. Shalom, Ya. Pak Ilyas. Halo, ya. Untuk pertanyaan mungkin kita bisa tanya jawab di Setelah sesi acara ini. berikutnya ya di Warnasari nanti. Ya. Kondisi istri gimana Pak Ilyas? Dari sakit udah ada pemulihan atau bagaimana Pak? Sudah dengan kemo ke-6 itu sudah ada pemulihan. Nah, kelihatannya sudah menjelang normal, Pak. Itu pertumbuhan rambut sudah semakin tebal gitu ya, rambut-rambutnya, karena proses kemo itu pasti dia gundul, Pak. Iya. Karena obat keras yang dimasukkan di dalamnya. Iya, puji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Ya. Ini Baik, sudah Pak. ada Pak Coki, ada Pak Brother Miki, Ardi Ya. kita Jakarta Timur. Ya, kemudian sudah ada teman-teman dari Jakarta Timur, ada juga dari Bekasi, Pak Bambang Lim. Pak Ya. Bambang Lim. Dari Cirebon juga ada Pak Dani, yaitu pemuji Ya. kita, Pak Daud Handoko yang selalu hadir. Pak Daud Handoko, ya. Pak Coki, supaya suasana bisa lebih hangat, Ya. kita dengarkan dulu ya Pak Coki lagu Mars kita ya, supaya sambil Pak siap. Galing mempersiapkan diri. Iya, Pak Galing pasti mempersiapkan diri, Pak Galing. Galing. Ya, Pak Galing Ya. siap mempersiapkan. Kita dengarkan lagu Mars supaya kita tetap semangat. Ya. Ya. Ini ada juga dari Pekanbaru, Pak Narto. Wah, ini luar biasa. Luar Ada biasa. Pak John Mulyadi dari Bali, juga senior kita nih, Pak John Mulyadi. Ya, malam Iya, hari iya. ini kita kedatangan. Selamat malam Pak John. Ya, Selamat bergabung Pak John. Ya, oke, kita dengarkan lagu Mars kita ya, supaya lebih semangat. Iya, silakan Pak Dani.
Luar biasa Mars kita ini membakar semangat kita pada malam hari ini bahwa kita adalah pria-pria terbahagia. Luar biasa. Kita lanjutkan pesaksi berikutnya yaitu Brother P. Sigalingging. Beliau adalah distributor, supplier material bangunan. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak Sigalingging. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Selamat malam semua. Malam. FGB Man. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGB Man. Ya, tadi sinyal sempat hilang. Ini ada lagi. Jadi perjuangan 75 tahun Indonesia Merdeka. Jadi seperti inilah ya. Jadi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ya, teman yang sebelumnya Pak Ilyas, maklum masih baru di Wadah Full Gospel. Memang wadah ini tempatnya belajar kita. Bagaimana kita bisa bersaksi, bagaimana kita bisa bertanya, bagaimana kita bisa memberitakan firman. Ya, jadi mohon dimaklumin. Nah, kesaksian saya perkenalan ya. Nama saya tuh Parasian Sigalingging, istri 1, anak 4, cucu 2, tinggal di Bali. Sekarang posisi saya di chapter presiden Barito Chapter Denpasar. Sampai saat ini kami masih terus berfellowship, bertemu, ya tidak pakai online atau Zoom, atas penyertaan Tuhan. Jadi itu pilihan kita. Nah, saya ingin menyaksikan bagaimana saya sebelum masuk Wadah Full Gospel ini dan sesudah. Jadi 2014 saya diajak oleh istri saya sebenarnya, bukan diajak. Istri saya diajak istrinya teman, ajak suamimu masuk Wadah Full Gospel. Nah, jadi beberapa kali diajak, ya akhirnya karena tidak enak, saya pun ikut. Nah, jadi waktu itu memang profesi saya masih di debt collector. Jadi saya mengikuti terus. Nah, dari Wadah Full Gospel ini memang saya banyak sekali belajar bagaimana melihat teman-teman bertumbuh dan berkembang secara iman. Saya juga banyak ini melalui teman-teman. Jadi memang Wadah Full Gospel ini bagus sekali. Saya juga bisa baca Alkitab setelah ada di Wadah Full Gospel ini. Walaupun lahirnya dari bayi itu karena orang tua Kristen sampai dewasa, tapi saya bisa baca Alkitab itu dan mau membaca Alkitab setelah masuk di Wadah Full Gospel ini karena kesaksian teman, bukan karena khotbah. Nah, jadi memang itulah kelebihannya di Wadah Full Gospel ini, kesaksian itu sangat berkuasa ya. Kalau saya lupa ada yang Alkitab mengatakan kalau sudah kita bersaksi, iblis itu minggir. Kalau khotbah saya tidak mau bahas itu. Jadi memang begitu pentingnya kesaksian di Wadah Full Gospel ini sehingga kita bisa bersama-sama menumbuhkan iman, banyak belajar di wadah ini. Sampai prosesnya bagaimana saya juga di sini diajari mendemonstrasikan kuasa Tuhan itu hanya ada di Full Gospel karena di gereja kami tidak ada. Saya terdaftarnya di HKBP. Jadi panjang sekali ya, banyak pengalaman yang ada di Wadah Full Gospel ini. Yang terakhir ini saya hanya bersaksi pada waktu kami fellowship 2 minggu yang lalu, saya memasukkan bahan bangunan ke salah satu kontraktor di Bali. Nah, dalam perjalanan kontraktornya hilang. Sempat stres, kondisi begini lagi, tidak banyak sih. Tapi akhirnya di tengah kebuntuan kondisi begini, saya waktu kami fellowship, saya meminta teman-teman berdoa, dan memang mujizat itu ya, kuasa doa itu dari teman-teman kita fellowship itu memang manjur sekali ya. Hari minggu lalunya kita fellowship didoain, minggu depannya saya minta doain juga. Kami fellowship itu hari Jumat siang. Nah, hari Minggunya utang ini dibayar oleh keluarganya.
Jadi keluarganya datang dari Semarang ke Bali hanya untuk membayar utang ini. Jadi itulah salah satu mujizat ya, saya lihat bagaimana ada di wadah Full Gospel ini. Dan di waktu COVID sekarang ini, saya senang sekali ya, pokoknya begitu ada Zoom, saya pasti ikut kalau memang pokoknya maunya di mana ada Bro Denny, saya ada di situ. Karena pada waktu saya merasakan pernah minggu-minggu lalu tidak ada Zoom, rasanya agak stres juga ya. Jadi memang fellowship itu, Zoom kita saat ini sangat membangkitkan iman di tengah situasi COVID seperti ini. Jadi terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bersaksi di DKI 1. Salam kenal untuk semua teman-teman, walaupun kita belum sempat bertemu atau nanti suatu waktu, yang pasti di wadah ini Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita semua, seluruh FGMen yang ada di Indonesia ini, terlebih di seluruh dunia, bahkan dimanapun saja berada, terlebih kita yang ada sekarang ini. Jadi itu saja kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Ya, terima kasih Pak Galing. Pak Coki, Ya, masih ada waktu mungkin kita bisa buka satu kesaksian dari teman-teman kita. Ya, dari Jakarta, dari Jakarta Timur. Ya. Ya, siapa dari Jakarta Timur? Mungkin Brother Miki atau Brother Paul atau teman kita. Brother Miki. Ya, Brother Miki. Brother Sinai atau Brother ini, Brother. Ya, Brother Miki. Brother Miki sudah buka nih, silakan. Oh, Brother Miki, silakan Brother. Selamat malam teman-teman FGBM FI Bali. Selamat malam. Ya, puji Tuhan, saya termasuk orang yang domisili di Bali, teman-teman Bali ya. Jadi saya kalau ke Bali itu selalu diundang sama chapternya Pak Charles, Pak Cincin, Pak Dodi, Pak Yanto, Pak Tommy. Mungkin teman-teman kenal ya, Pak Darwan termasuk ya, gitu ya. Mereka sering undang saya. Setiap saya pasang status di WA, pasti Pak Darwan lihat saya, bro, isi acara bro, isi firman bro di Bali gitu ya. Nah, puji Tuhan teman-teman Bali juga luar biasa ya. Saya baru kemarin 2 minggu lalu saya baru pulang dari Denpasar ya. Memang saya ngelihat Bali memang sepi ya. Saya juga punya rental teman-teman Bali, saya ada di Bali. Tempatnya rental saya di Gatsu, kantor saya, Gatsu Timur ya. Nah, Gatsu Timur, saya di sana. Saya ke Bali sering, Bapak-Bapak. Saya sering ke Bali setahun bisa 3 kali. Ya, nggak sering sih, setahun 3 kali. Cuman, saya tahun ini, saya sangat sedih, saya harus menutup rental saya. Ya, rental saya di Bali, saya harus menutup. Dan nggak masalah ya. Yang nggak masalah, tetap Tuhan baik. Intinya saya salam aja ya buat teman-teman ya. Buat Pak Charles, Pak Cincin, Pak Dodi, Pak Yanto, ya, Pak Tommy, Pak Darwan. Itu aja Bro Dani, saya minta salam aja buat teman-teman Bali. Oke, terima kasih Brother Miki. Teman-teman sekalian. Maaf, ya. Pak Dani, maksud Pak Miki tadi, Pak Tommy yang mana nih? Pak Tommy, aduh. Tommy Badai? Hah? Tommy Badai? Tommy Badai udah meninggal. Lupa saya Tommy ya. Nah, kalau Pak Tommy itu cuma satu di Bali. Ya, sudah meninggal, meninggal. Benar. Saya tahu ada lagi Pak, Tommy satu lagi. Pak Tommy Badai ya sudah meninggal ya. Pas saya lagi ada di Bali, beliau meninggal Pak. Oh iya. Ya, saya. Salam buat teman-teman. Ya. Ya, Pak. Ya, thank you Brother Miki. Brother Miki, beliau adalah Ardi di DKI 11 Jakarta Timur. Mungkin masih ada waktu ya Pak Dani untuk kesaksian. Oke, mungkin ya. Silakan. Ya. Dari teman-teman. Jakarta, ya, dari Jakarta. Dari Pak John. Pak Coki, ya, Pak John tuh, Pak John. Pak John. Oke, Pak John senior kita dari Bali. Pak John Mulyadi. Ya, silakan Pak John Mulyadi. Senior banget itu. Sering di Bekasi dia. Oh iya, silakan Pak John. Ya. Kesaksiannya. Senior saya itu, Pak John itu. Ya, silakan Pak, dibuka speakernya. Pak John, buka speakernya Pak John. Mic-nya dibuka Pak John. Pak John, mutenya. Masih kesulitan mungkin ya.
Pak John. Ya. Pak John. Pak John masih kesulitan suara. Ya. Ya, Kalau- sambil Pak Dani, sambil menunggu kesaksian dari Pak John, beliau mungkin akan atur mic-nya. Saya akan tunjuk Bro Narto. Ya, dari Beliau- Pekanbaru. Ya, Ya, silakan. Ya. dia Sudah ini lama kita kangen ya, nih. dia ini dulu member di Rawamangun chapter. Dia pindah ke Pekanbaru, mungkin akan buka chapter di sana. Silakan, Ya, Bro silakan Narto. buka speakernya, Pak Narto. Salam, Shalom. bro-bro yang diberkati Tuhan. Posisi saya sekarang ada di, bisa dengar saya kah? Bisa. Ya. Posisi saya sekarang ada di Kabupaten Rokan Hulu, sekitar 4 jam dari kota Pekanbaru. Kegiatan sekarang sih fokus pelayanan ada di Jambi untuk suku anak dalam. Mereka kita layani dan mereka sangat welcome untuk terima Tuhan Yesus. Di sana banyak jiwa-jiwa. Mereka berkelompok-kelompok. Hidup mereka itu tinggal di hutan dan mereka hidupnya sehari-hari berburu untuk kelangsungan hidup mereka. Berburu babi, terus berburu ikan di hulu-hulu sungai seperti itu. Mereka tinggal di bawah-bawah pohon. Tadi ada saya kira posting di grup kita, foto-foto beserta acara semi ibadah di sana. Terus yang menjadi pergumulan kami sekarang begini, banyak di antara mereka yang tidak punya rumah, tinggal di bawah-bawah pohon pakai tenda-tenda darurat, dan mereka tidak punya pakaian. Kalau saya tanya mereka, kenapa kalian mau tinggal seperti ini? Mereka pengakuannya begini, kami bukan tidak mau hidup sederhana seperti kalian yang ada di luar sana, tapi karena kami tidak memiliki apa-apa, makanya kami lebih memilih tinggal di hutan seperti ini, katanya. Jadi mohon dukungan doa dari teman-teman supaya mereka kita layani lebih lagi. Di kemudian hari kami berharap ada relawan atau hamba-hamba Tuhan yang terjun masuk ke lokasi itu supaya melihat keadaannya. Saya kira begitu kesaksian singkat saya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Pak John sudah siap, Pak John? Pak John Mulyadi? Ya, masih kesulitan speakernya. Oke, kalau enggak itu langsung Pak Coki. Ya, kita akan langsung mendengarkan sharing firman Tuhan dari Pak Kamser Tampu Bolon. Beliau adalah pengusaha kuliner dengan tema kenapa hal buruk dialami anak Tuhan. Nah, ini tema yang luar biasa yang membuat kita bertanya-tanya. Kenapa hal buruk dialami oleh anak-anak Tuhan? Sebelum masuk ke sharing firman, mungkin bisa diputarkan satu buah pujian Pak Dani. Silakan Pak Dani. Ku datang kepada Yesus, berikan damai dan sukacita. Ya, Pak Coki, internet saya mati, silakan Ya, karena ada gangguan internet di tempat Pak Dani, kita akan langsung saja mendengarkan sharing firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Brother Kamser Tampu Bolon. Silakan Pak Kamser, waktu dan tempat saya berikan. Ya, sorry.
Sudah diserahkan ke saya ya? Ya, Pak Kamser, langsung Pak. Ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Mengembalikan segala hormat, pujian, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Sebab oleh kemurahan Tuhan dan oleh perkenanan, malam hari ini kami boleh join meeting Tuhan bersama teman-teman kami, para FGB Men, yang ada di Jakarta khususnya di DKI 1 juga Tuhan. Kami percaya setiap kesaksian yang sudah kami dengarkan, setiap acara dari awal tadi yang sudah kami mulai, semuanya itu kami persembahkan hormat kemuliaan bagi nama Allah. Sehingga hidup kami, hidup yang benar dan benar, Kau pakai menjadi alat di tangan Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu, bahkan untuk melepaskan orang-orang yang terbelenggu juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami para FGB ini adalah orang-orang biasa yang Tuhan pakai menjadi orang biasa di tangan Tuhan. Oleh karena pimpinan kuasa Roh Kudus. Sebentar kami Tuhan, belajar firman Tuhan, bagi kesaksian Tuhan bahwa sebentar akan membagi kesaksian. Segala apa yang saya perkatakan Tuhan, sungguh hanya untuk memuliakan Engkau, Raja di atas segala raja yang kami layani. Di dalam wadah tempat di mana kami melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bisa dengar saya semua ya? Bisa. Pak Denny Mandai bisa nggak? Nggak usah saya terlalu muncul besar biar saya bisa lihat semua. Jelas. Nggak, fotonya ini biar nggak saya kelihatan terlalu besar gitu. Pakai ini aja ya. Udah bagus itu Pak Kamser. Tapi saya nggak lihat semuanya kalau begini Pak Dani. Ya, sebentar Pak. Ya. Bikin aja kecil semua sama gitu. Saya mau pingin sapa semua gitu. Ya, sambil berjalan. FGB Men. Be strong in the Lord. Be strong in the FGB Lord. Men. FGB Men. Ya, selamat malam orang-orang terbahagia di dunia. Saya perkenalkan diri saya, mungkin yang sudah kenal seperti Pak Miki. Ya, panggil saya tadi Pak Charles. Pak Charles itu adalah nama bikinan teman-teman saya. Saya masih di jalan ya. Masih di jalan, tapi nama sesungguhnya nama saya adalah Kamser Tampubolon. Kamser Tampubolon, asli dari Tapanuli Utara, Medan, ya, dari Sumatera Utara. Ya, saya sudah 3 orang anak, yang paling besar baru kelas 6 SD perempuan, yang nomor 2 kembar laki-laki dua-duanya, hampir mau 7 tahun nanti di Desember ini, tapi baru mereka TKB laki-laki dua-duanya, namanya Joshua sama Daniel. Ya, saya bekerja di Berok. Untuk sementara ini dan berapa tahun yang lalu, hampir 10 tahun, 11 tahun mungkin ya, saya menjadi Direktur Sosial Ministry Regional Bali NTB. Ya, dan juga saya sebagai Ardi. Tapi Direktur Sosial Ministry saya sudah serahkan kepada yang lebih muda di Desember kemarin, digantikan oleh Pak Nisga. Pak Nisga, ya. Ya. Untuk berikutnya, bisnis kami adalah kami bergerak di kuliner. Bergerak di kuliner. Ya, kenapa saya judulnya sebenarnya tema yang mau saya bawakan waktu mau pertemuan ini adalah kenapa hal buruk atau persoalan Tuhan izinkan dialami oleh anak kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi Pak Galing bilang kok panjang sekali temanya gitu ya. Panjang sekali temanya. Bikin aja pemenang gitu ya. Kalau pemenang nanti lain lagi nanti bicaranya. Ya. Oke, disingkat aja. Akhirnya jadilah seperti yang di player ya, yang diumumkan di grup ya. Itu memang saya sangat tertarik dengan kehidupan para FGB Men, dan saya banyak belajar daripada senior-senior yang ada di Full Gospel ini, yang membuat saya sampai hari ini pun kuat di dalam Tuhan. Sampai hari saya kuat di dalam Tuhan. Artinya kalau dulu itu yang membuat saya senang, yang membuat saya bisa lebih berbahagia itu adalah
Kalau keadaan bisnis, keadaan keluarga, dan keadaan lain itu boleh berjalan baik semua. Saya termasuk orang yang mungkin, ya saya minta maaf, orang yang agak temperamen ya. Zaman dulu saya temperamen. Artinya sebentar-sebentar saya urusan dengan polisi, sebentar-sebentar saya urusan dengan persoalan lain gitu. Membuat hidup saya itu sebenarnya lebih banyak saya abdikan kepada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dari umur saya 17 tahun saya sudah penjara. Ya, di umur 17 tahun, waktu itu saya di Pekanbaru, masih di zaman itu masih LPAN namanya. LPAN itu Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara. Jadi hanya umur 20 tahun ke bawah yang dipenjarakan di situ. Ya, salah satu saya masuk di situ waktu itu. Yang membuat hidup saya sebenarnya latar belakangnya dan masa lalunya tidak begitu baik. Ya, tapi yang membuat saya berubah waktu saya, ya mungkin saya sebut kesaksian sebelum ke rumah Tuhan. Yang membuat saya berubah waktu saya dipenjarakan di Bali, ya karena dipenjarakan di Bali 1 tahun di tahun 99. Tahun 99 itu membuat saya banyak berubah. Pada waktu itu, kalau dari segi keuangan mungkin saya waktu itu terjerat karena kasus narkoba ya. Kasus narkoba saya menjadi ya gembong narkoba lah, jual narkoba, ngeracunin orang pada waktu itu ya. Tapi yang membuat saya berubah pada zaman itu adalah ya saya diingatkan kembali bagaimana sebenarnya hidup itu mengampuni. Itu yang saya ambil dari kejadian tahun 99 karena saya dulu orangnya sangat pendendam sekali, saudara. Sangat pendendam sekali. Kalau saya bermasalah dengan orang zaman dulu itu saya tidak mau selesai kalau hanya perkataan aja gitu ya. Ya saya berantem, entah saya kalah, entah saya menang, nanti penyelesaiannya belakangan gitu. Persoalannya belakangan, yang penting berantem dulu gitu. Jadi bisa saya walaupun sudah kita selesai di kantor polisi, diselesaikan dengan tanda tangan apa segala macam, tapi menurut saya tidak selesai. Permasalahan tidak bisa selesai sebelum saya berhadapan dengan orang yang teman saya lawan saya bermasalah. Bisa pagi-pagi saya jam 3 pagi atau jam 4 masuk di kamarnya, getok kamar, duduk baik-baik, pura-pura atau berantem. Itu sering terjadi. Itu masa lalu, saudara. Kenapa saya harus mengatakan? Kenapa hal buruk ini, ya, atau persoalan diizinkan Tuhan di dalam hidup kita, ya, padahal kita sudah mengikuti Tuhan. Ya. Itu menjadi pertanyaan dari setiap kita para anak Tuhan sebenarnya, khususnya saya pribadi. Itu saya renungkan kembali. Ya, jawaban pertama yang saya temukan adalah supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Alasan pertama, kenapa Tuhan izinkan persoalan untuk kita hadapi sebagai anak Tuhan? Karena kalau tidak kita diperhadapkan dengan persoalan yang tidak mampu kita urus sendiri, atau tidak mampu kita bisa keluar dari persoalan itu, atau kita bisa mampu keluar dari persoalan itu akan membuat kita menjadi anak Tuhan yang sombong. Ya, sehingga Tuhan izinkanlah ya persoalan yang tidak mampu kita selesaikan secara pikiran, secara tenaga, dan secara akal kita. Ya, supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Saya buka pertama ayat firman Tuhan di Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Saya bacakan aja langsung. Ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tak berhenti menghasilkan buah. Ya, waktu persoalan atau masalah yang sedang kita alami, ya, mungkin setiap kita pernah bertanya dalam hati waktu persoalan datang. Pasti setiap anak Tuhan, entah dia menjadi sudah pendeta pun, entah kita sebagai para FGB men pun, yang mungkin kita sudah berpuluh-puluh tahun menjadi anak Tuhan, pasti pernah itu dalam pikiran kita, dalam benak pikiran kita bertanya, kenapa harus terjadi masalah ini kepada saya? Sementara saya sudah melayani Tuhan, sudah berdoa setiap hari, sudah membangun mesbah keluarga, bahkan sudah membaca firman Tuhan setiap hari. Ya. Tapi satu hal yang perlu kita belajar, bahwa sesungguhnya Tuhan mau, ya, yang Tuhan mau dari hidup kita, waktu diizinkan persoalan itu terjadi. Kita mau libatkan dia dalam setiap rencana,
apapun yang kita mau lakukan. Entah dalam pelayanan, pekerjaan, bisnis, dan juga keluarga. Ya, saya boleh berbagi sedikit tentang bagaimana sebenarnya masa pandemi ini membuat kami di Bali, ya, bukan hanya terhuyung-huyung ya. Kejadian pertama kena di Jakarta itu di bulan Maret, saudara. Bulan Maret itu penjualan kami sudah turun hampir 70% di bulan Maret. Belum COVID ada di Bali bulan Maret. Tapi begitu di awal bulan April, itu penjualan kita itu hanya 5%. 5%. Saya berpikir waktu itu begini, ya, kenapa saya dulu tidak jadi pengusaha kelapa sawit ya, gitu ya. Karena dari dulu saya rindu sekali punya kelapa sawit itu ya. Karena latar belakang saya dari waktu saya pertama merantau, saya mengerti cara membuat mulai dari land clearing, mengimas, menumbang sampai menanam kelapa sawit, saya sangat mengerti. Itu penyesalan itu mungkin ada berapa minggu selalu menghantui saya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, waktu sudah ada di balik COVID-19 ini, membuat saya pada waktu itu berpikir, apa yang harus saya lakukan di Bali ini? Karena di awal Maret, April itu, penjualan kami itu hanya 5%. Dengan karyawan mungkin sekitar 20 sekian orang, ya, saya harus menggaji mereka, tapi uang belanja pun untuk diputar, untuk besoknya itu hari ini tidak bisa dapat. Itu berlanjut dari bulan April, Mei, Juni, sampai Juni pertengahan. Sampai Juni pertengahan. Ya. Tapi satu hal yang saya ingat, bagaimana firman Tuhan, bahwa ya, kenapa Tuhan izinkan sesuatu hal terjadi untuk dialami anak-anak Tuhan, khususnya kita yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. Di sini saya dikuatkan kembali, ya, saya datang kepada Tuhan minta, ya, hikmat, minta apa yang harus saya lakukan, gitu ya. Karena satu karyawan kami pun pada waktu itu tidak ada yang kami keluarkan. Ya, mungkin kalau hotel sudah dirumahkan karyawannya, tapi kami 20 sekian orang, satu pun tidak ada yang kita keluarkan. Khusus untuk satu rumah makan ini, restoran ini. Ya. Akhirnya Tuhan kasih kami hikmat, kami rubah dengan cara yang mungkin dulunya tamu ambil sendiri, atau dengan cara mungkin bagaimana dulu di ruangan AC itu mejanya ada sekian puluh meja, kita kurangi menjadi hanya sedikit. Ya, itu membuat orang yang pertama, ya, AC ini dulunya pakai AC tertutup, kita buka, kita coba. Ya, itu Tuhan kasih pada waktu itu, sehingga kita mulai kembali di tanggal 16 Juni, yang membuat usaha itu bisa berjalan, dan sampai sekarang operasional karyawan itu 85% mereka sudah bisa kita gaji, ya, 80% gaji. Yang membuat mereka terbantu kembali, waktu itu ada beberapa karyawan kami yang sudah 5 tahun ke atas, sudah kita masukkan di dalam jam sostek, dan pemerintah juga memberikan BLT kepada mereka udah 2 bulan. BLT 2 bulan. Jadi sangat mereka tertolong di dalam kehidupan mereka sehari-hari, ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, banyak janji Tuhan kepada kita waktu kita mengandalkan Dia. Ya, itu yang saya ingat. Janji Tuhan itu banyak sekali. Bahkan saya pribadi banyak mengalami mujizat yang sebenarnya, ya, kalau mujizat ini kalau masuk akal tidak mujizat, saudaraku. Banyak yang tidak masuk akal memang. Itulah yang Tuhan lakukan dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Dan sampai hari ini kami boleh bersukacita, ya, karena sekalipun banyak persoalan, banyak tantangan, karena kami tetap, baik di rumah pun kami tetap mengadakan mesbah keluarga setiap jam 5 pagi. Setiap jam 5 pagi, dan sudah bertahun-tahun kita lakukan itu. Karena saya suka menyembah setiap pagi. Jadi saya tidak mau bekerja sebelum menyembah Tuhan pagi-pagi. Ya. Kalau malam-malam mungkin, kalau udah capek kerja, ya paling mungkin saya berdoa, baca Alkitab, dan langsung tidur. Tapi kalau setiap pagi, jam berapapun kami tidur, kami sekeluarga, baik orang yang tinggal di rumah kami, kami di rumah ada 9 orang, bapak-bapak, ya 9 orang, saya hanya suami istri dan 3 orang anak, tapi yang lain banyak keluarga di rumah. Kalau dulu ada 11 orang dulu di rumah. Jadi kita kayak gereja kalau di rumah, ya setiap pagi, ya, kayak gereja kita. Apa yang menjadi bagian kita yang Tuhan janjikan waktu kita mengandalkan Dia? Yang pertama dari firman Tuhan di atas tadi adalah kita menjadi orang yang diberkati kalau kita mengandalkan Tuhan. Itu yang saya ingat dari janji Tuhan dan firman Tuhan. Yang kedua, kita kan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Itu janji Tuhan dalam firman.
Ya. Yang ketiga, kita tidak akan mengalami datangnya panas terik. Ya. Yang keempat, kita tidak khawatir dalam tahun kering seperti situasi saat ini. Mungkin dari setiap kesaksian, atau setiap kita para anak Tuhan, atau bukan pun anak Tuhan, tidak satu pun mungkin yang terluputkan dari situasi COVID-19 dan secara ekonomi. Tapi cepat lambatnya mereka pulih, itu tergantung bagaimana sebenarnya mereka bergantung kepada Tuhan. Bagaimana kita bergantung kepada Tuhan. Ya. Yang kelima, kita tidak berhenti menghasilkan buah. Tapi kata buah yang sering saya ambil dari firman Tuhan ini adalah bukan tentang uang. Bukan tentang uang. Tapi buah dari apa yang kita kerjakan di dalam pelayanan kita adalah jiwa. Secara pribadi mungkin masing-masing kita untuk bertemu dengan orang yang kita layani, ya jarang mungkin kita bertemu langsung ya, kecuali Pak Galing ya. Kalau Pak Galing sampai sekarang dia member meeting, tidak pernah dia lewat Zoom. Ya. Khususnya Barito chapternya Pak Galing, juga chapternya Pak Ilyas. Juga chapter kami dulu kemarin, pembukaan chapter itu di wilayah saya juga dari Pak Galing. Ya, 2 minggu sekali pembukaan chapter itu juga melakukan member meeting. Ya, tapi kemarin itu kita lewat Zoom. Ya, lewat Zoom. Yang pertama yang saya khawatirkan karena baru-baru ini ada salah satu yang kesehatannya terganggu, jadi supaya dia bisa ikut Zoom, jadi bertemu langsung kita hindari untuk sementara gitu ya. Ya, dan membuat pertemuan kita di hari Selasa kemarin sungguh luar biasa, baik melalui kesaksian juga firman Tuhan yang boleh kita dengarkan dari anak muda. Ya. Yang berikut adalah kenapa hal buruk dialami oleh anak Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan hal buruk dialami oleh anak Tuhan? Yang kedua menjadi apa? Yang saya catat adalah supaya kesempatan kita untuk menerima mujizat. Mujizat boleh terjadi dalam setiap pribadi anak Tuhan atau bukan pun anak Tuhan. Kalau jalan keluar dari segala persoalan yang kita hadapi itu sudah buntu. Menurut cara kita atau menurut cara manusia. Tapi kalau kita masih bisa memberikan cara, masih bisa memberikan peluang, masih bisa kita memberikan jalan keluar dari masalah yang sedang kita hadapi, mujizat itu rata-rata tidak orang membutuhkan. Orang percaya tidak membutuhkan mujizat di situ. Ya. Atau kita kasih contoh lah, yang paling ditakutin orang sekarang apa? Ya, kanker gitu ya. Ya. Sekalipun kanker itu memang sekarang bisa di kemo, bisa di segala macam. Tapi begitu orang dinyatakan positif kanker atau dinyatakan ya kanker stadium berapa gitu ya, udah gawat gitu. Ya. Dia hanya bisa berserah sebenarnya kepada Tuhan. Minta mujizat. Karena menurut teori apapun segala macam itu ya kalau kanker payudara contoh untuk ibu-ibu, ya maaf kata ini, ya payudaranya pasti dipotong. Ya. Atau mungkin kalau ada penyakit-penyakit lain yang sangat kronis, seperti cuci darah, gitu ya. Cuci darah itu yang saya lihat umurnya itu tidak begitu panjang, ya, tidak begitu panjang. Tapi kalau kita melihat banyak juga orang cuci darah, ya ada juga yang sembuh, ada juga yang sembuh. Karena apa? Itulah sebenarnya kalau menurut cara manusia atau cara dokter itu hanya darahnya dicuci, di apa kembali, dibersihkan kembali sehingga dia bisa normal kembali beraktivitas. Tapi dalam mujizat Tuhan itu bisa pulih kembali 100%. Jadi setiap kita pasti ingin melihat mujizat dan ingin mengalaminya. Waktu persoalan atau masalah sedang kita hadapi, ya atau yang sedang kita alami, terus tidak ada jalan keluar, atau tidak ada jalan keluar, atau buntu semua. Ya, disitulah kita perlu minta mujizat, disitulah kita memerlukan mujizat. Kalau tidak ada persoalan atau masalah, sepertinya kita tidak pernah minta mujizat kepada Tuhan. Ya. Mungkin bisa lebih banyak akal dan pikiran kita yang kita buat untuk bekerja, untuk melakukan segala sesuatu. Saya benar-benar sebenarnya situasi pandemi sekarang ini, di samping kami di awal bulan Maret, bulan April, baru mau membuka cabangnya di daerah Pantai Nyanyi. Begitu selesai kita bangun, langsung balik kena COVID.
Dan sampai sekarang usaha itu tidak bisa kita buka. Tidak bisa kita buka. Kita buat besar sekali, tempatnya, lahannya juga luas gitu ya. Tapi saya orang yang termasuk pada waktu itu ambisi. Dalam ambisi saya tidak mau kurang peka terhadap suara Roh Kudus. Bolak-balik waktu saya bepergian ke sana dengan istri saya, bawa mobil, di mobil saya selalu bertanya ke istri saya, waktu di Wuhan itu terjadi sesuatu. Waktu di Wuhan terjadi COVID-19 ini, ya, saya udah bilang ke istri saya, kayaknya kita tidak bisa lanjutkan ini karena situasi di Wuhan ini ya akan kena ke Indonesia gitu ya. Tapi istri saya bilang nggak apa-apa, itu paling 3 bulan. Itu paling 3 bulan. Di dalam mobil saya selalu ngomong, di dalam mobil itu saya tidak suka cita waktu berjalan dengan istri saya. Tapi istri saya bilang, ini tempat ini bagus, harus kita lanjutkan. Ya, saya bilangin tidak usahlah kita lanjutkan daripada kita habis uang ke sini nanti, sudah bangun, sudah ini. Ya ternyata setelah kita bangun, pas bulan 4 selesai di awal, terjadilah COVID di Bali jam bulan 4. Jadi dari bulan 4 sampai sekarang kayak hutan lah itu tempat itu. Ya, hutan. Kita juga tidak bisa buka, tidak bisa ngapa-ngapain ke sana, cuma kita kadang berlibur ke sana, nyiram-nyiram bunga, itu aja kerjaan kita kalau ke sana. Yang saya maksud adalah bagaimana kita sebenarnya sebagai anak Tuhan ini harus peka juga terhadap bagaimana Roh Kudus atau bagaimana Tuhan memberikan suatu pesan kepada kita untuk kita melakukan apa yang terbaik ya menurut Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam bisnis kita dan keluarga kita. Ya. Ayat firman Tuhan di ayat yang tadi ini adalah, saya bacakan langsung Lukas 18 ayat 27-28. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Kembali. Ya, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Ya. Sebenarnya Tuhan itu sudah berbicara tegas ke dalam hati saya, dia mengatakan, jangan dilanjutkan udah seperti itu kan. Ya. Tapi kalau saya melihat keadaan yang sekarang ini, ya, apapun yang sedang terjadi, dan kalau boleh saya berbicara, keuangan kami pun sebenarnya jadi terbatas karena sempat ngambil tempat itu, sempat membangunnya, sempat udah beli alat-alatnya dan segala macam. Ya. Tapi yang kami alami sampai sekarang, ya situasi dengan tempat yang sudah tersedia seperti itu, kami nikmati aja gitu ya. Jadi setiap hari Sabtu kami nikmati ke sana. Sekalipun tidak ada hasil, Sabtu satu keluarga saya bawa ke sana liburan gitu ya. Kita bentang tikar, kita makan di situ, kita berdoa gitu. Ya, saya bilangin Tuhan, kalau sampai bulan Maret atau sampai bulan berapa pun Bali baru pulih, biarlah itu nanti bulan 4 atau bulan berapa dibuka kembali gitu ya. Dari bulan 4 ke bulan 4 itu saudaraku udah 1 tahun itu. 1 tahun jadinya kosong terus 1 tahun gitu ya. Kita oper ke orang itu tidak mungkin bisa dioper ya, karena situasi sekarang juga tidak mungkin orang bisa ngambil. Ya. Itulah yang membuat saya katakan tadi itu di firman Tuhan ini, kenapa persoalan, kenapa masalah Tuhan izinkan untuk kita alami sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama tadi supaya kita mengandalkan Tuhan. Yang kedua tadi supaya kita kesempatan kita untuk menerima mujizat Tuhan. Ya, banyak mujizat yang terjadi dalam hidup kita waktu kita tetap mengandalkan Tuhan. Ya. Yang ketiga adalah bagaimana Tuhan izinkan semua persoalan ini untuk kita alami. Yang ketiga, jawaban yang ketiga, untuk membuktikan kemurnian iman kita. Ya, iman kita juga perlu diuji sebelum hari penganiayaan. Ya, sebelum penganiayaan tiba ya, karena menurut saya nanti penganiayaan ini pasti tiba. Akan ada waktunya orang percaya yang percaya Kristus akan dianiaya, ya, akan dianiaya. Iman yang murni dari anak Tuhan dapat kita lihat ya, waktu diperhadapkan yang murni dari kita, para FGB men, itu bisa kita lihat waktu kita diperhadapkan dengan persoalan dan masalah. Jangan-jangan kita juga, jangan-jangan juga saya melayani atau Pak Galing juga ikut melayani, berani bersaksi karena bisnisnya masih jalan. Bisa juga, kalau tidak jalan mungkin Pak Galing itu tidak mau bersaksi mungkin. Ya. Tapi yang Tuhan mau dari hidup kita, baik atau tidak baik pun waktunya, ya, diberkati atau tidak berkati pun kita secara jasmani, kita harus berani kita mengatakan Tuhan kita baik. Kalau Tuhan kita baik, kita harus berani kita berjalan melakukan apa yang Dia mau lewat hidup kita supaya nama Dia tetap dipermuliakan.
Situasi sekarang memang ya mungkin yang paling menghantui kita adalah ketakutan, ya. Ketakutan kena COVID, ketakutan usaha kita tidak berjalan, ya. Ketakutan dan macam-macam segalanya. Ketakutan juga apalagi dalam menghadapi masa aniaya, ya. Kemungkinan besar akan banyak orang percaya menjadi murtad karena imannya tidak kuat. Ya, jadi kita para EGB-men, kita para anak Tuhan, ya. Itu sebabnya persoalan Tuhan izinkan dari hal yang kecil, hal yang sedang, hal yang besar, agar kelak suatu saat kalau kita diperhadapkan dengan tingkat akhir atau tingkat yang paling tinggi, persoalan yang paling tinggi yang harus kita hadapi, itu iman, atau aniaya karena iman, kita tidak menjadi murtad, bahkan sampai hari kedatangan Tuhan pun, ya, Tuhan boleh mendapatkan kita tidak bercacat celah dan layak masuk di dalam janjinya. Satu Petrus 1 ayat 6 sampai 7 berkata, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Ya. Saya mungkin boleh bersaksi seperti yang dibilang Lai Coki tadi ya, Lai Coki ya, yang pernah ke Bali tahun 2011 kalau nggak salah, World Convention di Nusa Dua, ya, di Nusa Dua. Waktu itu Cindy Jacob bernubuat bagaimana sebenarnya Sumatera itu diberkati oleh Tuhan. Begitu Cindy Jacob bernubuat tentang Sumatera diberkati oleh Tuhan, ketepatan waktu itu pendua regional Bali NTB adalah pendua yang memang kuat berdoa. Itu Naik Sitompul, ya. Naik Sitompul ini waktu itu satu chapter dengan saya, dan beliau itu yang memenangkan saya masuk di Full Gospel. Masuk di Full Gospel. Yang pertama katanya sama Pak Galing, sama Direktur Doa yang sekarang, tempat usaha itu tanpa sepengetahuan saya, mereka kelilingi katanya berdoa. Ya. Didoakan, saya didoakan, dikelilingi. Berapa kali katanya dikelilingi untuk memenangkan saya gitu. Tiba waktunya pada waktu itu, mereka bentuklah chapter di sana, mereka dan tempat kita itu saya kasih untuk mereka memberi meeting. Datanglah Pak Putra di situ membentuk chapter, itu pemogaan chapter namanya. Ya, waktu itu saya mau berusaha terlambat supaya setelah saya pembentukan baru saya hadir gitu kira-kira gitu ya, karena saya tidak begitu suka gitu ya, saya begitu suka dengan Full Gospel ini. Tapi yang menjadi kesaksian saya kenapa saya jadi tertarik masuk di Full Gospel pada waktu itu adalah ya saya percaya doa daripada termasuk Pak Galing, Pak Naik Sitompul sebagai Rektor Doa, Pak Oktap dan lain sebagainya sudah mengelilingi tempat saya itu hampir seminggu sekali atau 2 minggu sekali kata mereka, kesaksian mereka. Ya, dibentuklah pemuka chapter di sana dan pada akhirnya ada dua chapter di sana yang mengadakan memberi meeting. Salah satunya adalah Sanggaran chapter, yang kedua adalah pemuka chapter. Sanggaran chapter itu selalu dia di pagi hari. Di pagi hari waktu itu di samping di ruangan mereka itu ada kamar saya, satu kamar istirahat. Jadi kalau pagi-pagi saya keluar, saya lihat mereka udah mulai pagi hari Selasa, saya merunduk di depan, di belakang, di lantai itu turun ke bawah supaya mereka tidak lihat saya gitu ya. Ya, menghindar supaya mereka tidak melihat saya waktu itu. Ya, tiap hari seperti itu, tiap hari. Tapi saya penasaran, kok orang ini kok pagi-pagi jam 7 sudah mulai apa yang dibicarakan kira-kira. Tertariklah saya waktu itu, tergerak hati saya untuk ikut satu kali di pagi-pagi hari. Ya, ikutlah saya di pagi. Ya, akhirnya lama-lama seterusnya di Jamaah Tuhan saya jadi tertarik masuk Full Gospel. Ya, itu udah sampai sekarang saya jadi dari chapter presiden, pernah juga jadi field rep, dan sampai sekarang dipercayakan Tuhan sebagai RD Bali 3. Ya, dan membuat saya sampai sekarang berjanji kepada Tuhan, bahkan saya bilangin hidup mati saya sampai Tuhan panggil, bila saya tetap ada melayani di Full Gospel, saudaraku. Itu membuat saya sampai sekarang ada di Full Gospel. Ya. Dan Naik Sitompul ini, waktu Cindy Jacob bernubuat tentang Sumatera, keadaan Sumatera, kami melihat banyak sekali yang terjadi yang Tuhan lakukan di Sumatera. Salah satunya kami hampir pernah dianiaya di Sumatera oleh karena membentuk chapter, saudara. Ya, mungkin kalau teman-teman yang orang Batak seperti Pak Arion, ya Pak Arion Hutagalung, ya juga Pak Ferry mungkin ya, Pak Hoki Manulang,
Dan yang lainnya yang orang Batak pasti tahu lah si borong-borong gitu ya. Si borong-borong itu salah satu memang yang kita doakan dari tahun 2000 berapa supaya terjadi airport internasional karena sesuai dengan nubuatannya Cindy Jeko. Dan Amin. itu benar-benar terjadi. Amin, like Kamser. Ya, benar-benar terjadi di Borong-Borong airport itu. Yang membuat Amin. saya waktu kami di sana berdua, ya mendoakan itu sampai ke Bakara, dan terjadilah datang zamannya siapa yang dari Surabaya Pak ya? Yang dari Menteri BUMN dulu, Menteri PLN. Dahlan Iskan. Ya. Zamannya Dahlan Iskan itu dulu ya diresmikanlah ada airport di situ. Ya. Sampai sekarang itu sudah terjadi menjadi airport internasional. Jadi singkat cerita, ini yang terakhir, waktu kami di sana di tahun 2011, ya Pak John Thompson pun pernah ke sana, tempat di mana kami mendirikan chapter. Ya, tahun 2011 banyak chapter-chapter kami dirikan di Borong-Borong itu daerah paling utara, tapi yang menganyom itu harusnya dari Siantar. Cuma dari Siantar tidak mau turun mungkin waktu itu, lama-lama chapter itu hanya ada bertahan atau satu mungkin sampai sekarang. Ya, kami di satu desa di dekat Borong-Borong, ya. Saya waktu itu menyampaikan visi misi pakai laptop dan pakai fokus ke dinding dan kita kumpulkan orang satu desa itu di satu rumah. Waktu kita kumpulkan mereka di satu rumah, ya, waktu saya menyampaikan visi misi, ya, saya langsung ada orang yang mabuk dari luar, ya. Orang yang mabuk dari luar langsung ditunjuk ini saya, kamu diam. Aduh, itu membuat saya waktu itu sampai si Tumpul pun ketakutan ya. Kita lagi ngomong dibilang diam. Ya, terus marah dia kepada semua orang yang kita kumpulkan itu. Ini ajaran apa yang diajarkan orang ini sehingga kamu mau duduk diam semua untuk mendengarkan dia? Bukankah apa yang kami ajarkan di gereja sudah cukup bagi kalian? Itu yang dia katakan pada waktu itu. Marah-marah dengan semua orang di situ. Gusar dia. Waktu dia gusar itu banyak orang di luar. Saya waktu itu udah mau, saya bilangin sama Tuhan, Tuhan mungkin ini waktunya kami mati. Iya, waktunya mati karena memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tapi tiba-tiba dikatakan lanjutkan, digigitkan lagi saya suruh lanjutkan gitu. Ya, saya lanjutkan saudaraku, saya lanjutkan. Disuruh begitu lagi enak saya lanjutkan, diam lagi. Jadi persis kita kayak anak kecil diperbuat di situ. Kalau ingat masa lalu kita, mungkin kita udah tonjok dia mungkin ya. Tapi pada waktu itu karena kita sudah di dalam Tuhan, waduh digini-ginikan, bolak-balik digini-ginikan, lanjut. Diam gitu, lanjut diam gitu terus. Tapi puji Tuhan, saudaraku. Ya, puji Tuhan pada waktu itu yang punya rumah itu berdiri dan mengatakan seperti ini, karena kamu yang membuat malu di tempat saya, sekarang kamu harus diangkat dari rumah ini. Akhirnya yang dari luar itu semua masuk ke dalam, diangkat yang nunjuk-nunjuk saya itu. Ternyata yang nunjuk-nunjuk saya itu adalah wakil pendeta gereja HKBP, saudara Orhangir, dan itu membuat mereka semua malu dan sampai sekarang orang-orang yang kita layani di situ itu waktu Pak John Thompson, Darwan pernah ke sana, orang-orang yang pernah kita layani ini sangat antusias bertemu di Silangit dengan Pak John Thompson dan juga bapak-bapak yang lain yang dari Jakarta waktu itu melayani ke Borong-Borong. Inilah yang menjadi kesaksian sekalian seri firman Tuhan yang boleh ya saya bagikan buat kita semua, bahkan di Ibrani 12 ayat 6 yang terakhir, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Artinya Tuhan tidak mau melihat kita menjadi anak gampangan, sebab kita sudah ditebus dengan darah yang mahal oleh Kristus Yesus kita hari ini. Mari saudara-saudara, para FGB men, supaya setiap kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita berjuang, mari kita melakukan pelayanan ini sampai Tuhan memanggil kita. Sekalipun ada persoalan, sekalipun ada masalah, sekalipun ada tantangan apapun, bahkan aniaya pun, mari kita tetap minta kekuatan yang baru, kekuatan yang benar-benar datang daripada Tuhan yang memampukan kita. Hidup tegas, hidup teguh di dalam iman percaya kita kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.